Siang, dokter. Yang dok. Ya, maaf agak telat sedikit perkuliahan. Perkenalkan dulu, nama saya Dr. Gede Suputra, MBiomed spesialis neurologi. Saya kebetulan juga bekerja di rumah sakit daerah ada yang nantinya di sana sebagai tempat adik-adik untuk melakukan penelitian klinik nanti. Dalam kesempatan ini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit materi tentang penurunan kesadaran yang bagaimanapun juga hal ini merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam adik-adik untuk melakukan menghadapi kependeraan klinik nantinya. Selain secara teori, secara praktek pun nanti harus adik-adik kuasai dan mampu melakukan asesmen terhadap penurunan kesadaran ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai aja materi kita hari ini. Mulai dari jelas ya slide-nya ya? Jelas, dok. Mas dok. Penurunan kesadaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu untuk membedakan penurunan kesadaran maupun secara metabolik dan secara intrakranial proses, dan mampu melakukan asesmen terhadap penurunan kesadaran dan melaksanakan tata kelola terhadap penurunan kesadaran tersebut. Sebagai pendahuluan, kesadaran adalah kondisi waspada dengan kesiagaan terus-menerus terhadap diri dan lingkungan. Kesadaran dibentuk oleh kondisi pusat kesadaran yang berada di kedua hemisfer cerebri dan di sistem aras, terutama di daerah batang otak sistem aras tersebut. Aras terletak di rostal tegmentum dari melewati talamus sampai ke bagian korteks cerebri yang lebih dominan pada aspek di anterior. Lalu korteks cerebri akan mengirim sinyal ke nukleus reticularis. Korteks di sini berperan dalam keadaan kesadaran akan diri terhadap lingkungan dan input yang sangat sensoris. Itu kita sebut dengan awareness, dan arousal ini adalah merupakan respon primitif yang merupakan manifestasi rangkaian inti-inti batang otak dan saraf pada susunan saraf. Di sini mungkin yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana suatu input dalam tubuh kita itu bisa menerima, kita bisa mengetahui bagaimana suatu sistem kesadaran itu terbentuk. Ini ada dua yang perlu kita kita pelajari di sini adalah ada awareness dan arousal itu sendiri. Nah, input sensoris itu masuk melalui melalui serabut-serabut yang itu berupa suatu visual, apakah itu berupa suatu auditorik, itu akan masuk ke dalam inti otak, sehingga itu akan dimodulasi, direlay, update impulsnya oleh beberapa neurotransmitter yang seperti noradrenalin yang berasal dari locus cereus, serotonin itu berasal dari dorsal dan median nucleus raphe, dopamin dari periaqueductus ventral, cholinergic dan GABAergic itu berasal dari forebrain. Nah,
Setelah masuk dalam sistem aras tersebut, dia akan dibawa ke talamus. Nah, di dalam talamus ini ada dua impuls yang masuk, impuls yang spesifik dan yang non spesifik. Yang spesifik itu dia melalui jaras-jaras seperti spinothalamikus dan lemniscus media dan beberapa trek-trek lainnya. Yang selanjutnya itu akan diteruskan ke apa namanya? ke korteks. Yang spesifik itu ke korteks yang lebih korteks yang spesifik. Dan yang non spesifik tersebut itu akan menuju ke untuk mengaktifkan dari penggalak kewaspadaan tersebut. Nah, dia di neuron-neuron namanya neuron substantia reticularis, modularis, spinalis, dan batang otak menuju inti intralaminaris talamus. Nah, ini yang disebut dengan neuron penggalak kewaspadaan. Nah, di sini perlu juga kita perhatikan yang menjadi neuron penggalak kewaspadaan dan neuron pengemban kewaspadaan. Neuron penggalak kewaspadaan itu yang berasal dari tadi yang saya ceritakan. Nah, neuron pengemban kewaspadaan, seberapa neuron yang dari seluruh korteks tersebut yang digalakkan oleh impuls yang tadi saya ceritakan, itu dinamakan sebagai neuron pengemban kewaspadaan. Nah, kalau kita dalam kondisi wakefulness atau aroused, nah di sini fungsi batang otak yang saya ceritakan ini adalah batang otaknya ini memberikan impuls, meneruskan impuls terhadap korteks. Sehingga sistem aras masih berfungsi sangat baik sekali dan sistem korteks berfungsi sangat baik sekali. Awareness ini adalah fungsi korteks dan talamus ini seberapa besarnya sel-sel di dalam korteks dan itu yang diaktifkan. Nah, consciousness ini terjadi tergangguan pada terganggunya dari korteks, talamus, dan brainstem itu sendiri. Ada yang disebut dengan kondisi koma. Koma itu adalah kondisi di mana kedua hemisfer dan fungsi dari sistem aras itu terganggu, tetapi fungsi dari batang otak masih baik. Kalau brain dead itu semua fungsi hemisfer, talamus, dan batang otak sudah terganggu, meninggal, istilahnya terganggu. Dan kalau vegetative state itu fungsi dari cerebrum itu masih bagus dan fungsi fungsi cerebrum terganggu, tetapi fungsi batang otak masih baik. Adapun etiologi dari gangguan kesadaran itu adalah beberapa proses intrakranial atau proses dari metabolik. Dari metabolik itu biasanya disebabkan karena berbagai hal, seperti yang lebih sering hipo atau hiperglikemi, gagal hati, gagal ginjal, keracunan, infeksi, dan proses-proses intrakranial itu bisa terjadi vaskular, bisa disebabkan karena hemoragik, infak, itu bisa disebabkan karena tumor, terus bisa disebabkan karena infeksi, atau lain sebagainya. Ada beberapa yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Etiologi gangguan kesadaran ini kadang bisa sulit dibedakan antara yang diffuse
dan atau vokal intrakranial. Nah, makanya disinilah peranan kita untuk belajar bagaimana caranya untuk membedakan yang mana ya metabolik, yang mana intrakranial proses. Nah, untuk membedakan peranan pentingnya untuk membedakan penurunan kesadaran, itu penurunan kesadaran ada dua, yang disebabkan karena metabolik dan brainstem koma, metabolic koma dan brainstem koma. Ini metabolic koma disebabkan karena kerusakan fungsi di hemisfer, dan brainstem koma diakibatkan kerusakan sistem ras di encephalon atau di batang otak. Lesi yang unilateral itu tidak menyebabkan koma, tetapi bila tidak ditangani dengan baik, lesi unilateral yang supratentorial akan meluas, yang meningkatkan tekanan intrakranial melalui edema cerebri, akan bisa menyebabkan suatu herniasi otak, yang sehingga menyebabkan terjadinya koma dan terjadi keradakan batang otak, kegagalan batang otak dan apnoe, sehingga menyebabkan cardiac arrest. Dari segi kembali lagi dari segi etiologi, ada juga kita juga harus memperhatikan kondisi-kondisi di mana epidemiologi itu masuk di sana. Seperti contoh pada pasien-pasien dengan malaria cerebral, pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang khas pada suatu daerah, seperti contoh di Bali mungkin meningitis Swiss, yang itu harus kita bedakan. Nah, sehingga kalau malaria cerebral khasnya memang kan ada suatu keluhan dari kepala, demam tinggi, terjadi penurunan kesadaran sampai kejang. Tetapi kita juga harus bisa meng-compare dengan, kita harus juga memposisikan diri kita berada di posisi di mana. Misal kalau kita di daerah timur, hal apa yang harus kita pikirkan pertama? Malaria cerebral. Kalau kita berada di Bali, apa yang kita harus pikirkan pertama? Oh, adanya suatu meningitis yang Swiss apa. Nah, itu sangat perlu kita pelajari. Sehingga untuk pemeriksaan tambahannya mungkin kita perlukan pemeriksaan yang pertama, mungkin kita lakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan selanjutnya terus ada dipertajam dengan pemeriksaan tambahan seperti hapusan darah atau global fungsi dan sebagainya. Tingkat kesadaran itu ada tingkat kesadaran secara kualitatif. Dan di sini kita bagi menurut ada 4. Compos mentis berarti keadaan sadar baik atau keadaan normal, somnolent atau keadaan mengantuk. Itu kesadaran ini dapat pulih penuh bila dengan rangsangan. Somnolent juga disebut dengan letargi obtudan. Tingkat kesadaran ini ditandai oleh mudahnya penderita dibangunkan dengan suara tetapi tertidur kembali. Sopor atau stupor berarti kantuk yang dalam. Penderita masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat, namun kesadarannya segera menurun. Misalnya rangsangan yang kuat itu maksudnya adalah rangsangan nyeri. Koma itu tidak adanya respon atau gerakan spontan sama sekali. Tingkat kesadaran kualitatif, di sini kita bisa kita bisa ukur kualitatif itu secara ACDU atau ACDU, Alert Confused Dosing dan Unrespond, atau AFU. Yang sering kita gunakan di sini adalah mendekati suatu akurasi yang baik adalah dengan
Glasgow Coma Skill yang dinilai kemampuannya dari respon membuka mata, respon verbal, reaksi gerakan motorik. GCS tersebut atau yang lebih sering kita sebut GCS tersebut penjumlahan dari A, verbal, dan movement. Ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan acute brain injury atau cedera kepala, stroke, dan infeksi. Kapan kita menggunakan kualitatif dan kapan kita menggunakan suatu kuantitatif? Kualitatif itu kita gunakan jika dalam kondisi lebih sering disebabkan oleh metabolik, sistem metabolik. Kalau kualitatif itu adanya suatu disebabkan karena suatu lesi struktural. Nah, ini salah satu gambaran dari cara kita mengukur GCS, yaitu A, jika spontan, membuka mata dengan spontan kita nilai dengan 4, jika dengan berbicara atau panggilan itu kita nilai dengan 3, jika dengan nyeri itu kita nilai dengan 2, dan no respon kita berikan nilai 1. Demikian pun verbal. Verbal jika dia terdapat orientasi yang baik, terus bahasanya itu tidak nyambung, terus dalam antar kata dia tidak nyambung, kita berikan nilai 3, dan hanya mengatakan kalimat-kalimat yang tidak memiliki arti, kata-kata yang tidak memiliki arti seperti kita nilai dengan 2, dan no respon kita nilai dengan 1. Motorik pun juga begitu, kita nilai dengan 6 apabila dia mengikuti perintah, 5 jika dia dapat melokalisir nyeri, 4 jika dia menjauhi nyeri, 3 jika ada fleksi abnormal, dan 2 ekstensi endorotasi, dan 1 jika tidak ada respon sama sekali. Nah, pada pemeriksaan neurologis itu sangat penting sekali. Kita tidak bisa hanya melihat dengan memeriksa pasien di belakang meja. Kita harus melakukan pemeriksaan yang memang benar-benar seorang dokter. Kita harus memeriksa pasien pertama, kita lakukan primary survey. Kita airway breathing circulation-nya harus kita nilai dulu aman atau tidak. Yang kedua, jika sudah aman, jika sudah secure, baru kita lakukan secondary survey. Kita lakukan anamnesis, awitannya bagaimana, waktu, lingkungan sekelilingnya bagaimana, gejala-gejala yang mendahului harus kita dapat secara terperinci, apa itu keluhan utamanya, bagaimana perjalanan penyakit, itu semua harus kita dapatkan. Itu harus secara secret seven fundamental 4 atau pemakaian obat-obatan alkohol bagaimana, ada riwayat penyakit sebelumnya. Terus kita juga harus menilai usia keracunan obat. Nah, pada usia muda itu biasanya kita harus waspada, karena apakah ini suatu keracunan obat, apakah ini suatu trauma. Mekanisme trauma di sini juga harus penting kita tanyakan.
Dan pada usia tua biasanya karena mobilisasi yang kurang, biasanya terjadi mungkin lebih sering ke pendarahan cerebral atau tumor. Pada pemeriksaan fisik kita harus perhatikan. Di sini yang kita lakukan adalah pemeriksaan kesadarannya. Ini harus kita nilai baik. Saya rasa adik-adik semua dan pemeriksaan kesadaran ini harus bisa fix, karena bagaimanapun juga ini yang menentukan bagaimana tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan. Apakah ini harus dirawat di ruangan nantinya di ruangan biasa, atau apakah kita bisa hanya merawat di ruangan intensif atau semi intensif. Tanda-tanda vital pun juga ini seperti tensi, suhu, pola napas. Kita juga harus menilai bagaimana meningeal sign, saraf-saraf kranial. Nah, di sini respon pupil dan gerakan bola mata juga sangat penting dalam menentukan lokasi bisa terus terjadi berat atau ringannya suatu tingkat kesadaran, dan pemeriksaan refleks batang otak juga sangat penting diperlukan di sini. Nah, terkait dengan suatu lokasi, nah kita sudah harus bisa menentukan lokasi di mana suatu status lokalis kita, di mana kita lokasi di daerah mana. Nah, seperti pola napas change stroke. Nah, ini ada di hemisfer. Terus sentral neurologic hiperventilasi ini berada di daerah mesencephalon. Apnostik ini berada di daerah pons. Itu harus bisa kita prediksi. Makanya pola napas juga sangat penting di sini. Demikian juga DCS tadi. Kita lihat contoh DCS, E3, E2, V2, M3 gitu misalnya. M3 kan fleksi abnormal ya. Fleksi abnormal jangan dibilang nanti fleksi abnormal itu kan di daerah mesencephalon. Nanti jangan pola napasnya change stroke. Walaupun di klinis ataupun di teori itu sangat berbeda, tetapi kita harus meng-cross check. Kita harus bisa membayangkan, oh ini lokasinya kita sudah di batang otak, berarti pola napas harusnya seperti ini. Kita bisa melakukan cross check, tetapi tetap sesuai dengan kaidah-kaidah neurologis. Seperti ini, pola pernapasan. Pola pernapasan change stroke dengan periode apnea breathing. Ini proses patologik di hemisfer atau di bagian otak bagian atas. Ini sudah di daerah hemisfer di bagian atas. Nah, ini biasanya disebabkan karena gangguan-gangguan metabolik. Nah, terus ini sentral neurogenic hiperventilasi ini di daerah mesencephalon. Nah, jika apnostik ini sudah di daerah pons bagian bawah, dan ataksi itu pernapasan cepat dan dangkal ini biasanya sudah di daerah medula oblongata, bisa di pons bagian bawah. Penilaian bentuk pupil. Nah, kelainan pupil ini kita nilai juga biasanya menilai besarnya bagaimana, lebar pupil seberapa, nah itu juga harus kita nilai. Nah, perbandingan antara lebar pupil kanan dan lebar pupil kiri kita juga harus nilai. Biasanya yang disebabkan karena
reaksi vokal itu terjadi kita bandingkan antara lebar pupil kanan dan lebar pupil kiri. Bentuk pupil, refleks pupil terhadap cahaya dan konvergen, dan reaksi konsensual, pupil konsensual. Biasanya kalau pupil yang kecil tetapi reaktif itu biasanya lokasinya di daerah di ensefalon. Nah, kalau dia besar tapi fix itu biasanya di daerah pretektal dan seterusnya. Jika pinpoint itu biasanya di pons. Nah, jika terjadi suatu herniasi itu biasanya menekan salah satu terjadi penekanan terhadap suatu nervus cranialis, itu akan terjadi nervus 3, itu akan terjadi pupil yang tidak sama. Gerakan dan kedudukan bola mata. Di sini di deviasi konjugit, ini biasanya kedua mata melirik ke samping ke arah hemisfer yang terganggu. Di sini ukuran dan bentuk pupil normal, biasanya refleks cahaya positif dengan deviasi terjadi pada area 8 rubus frontalis. Jika terjadi proses di talamus, biasanya kedua mata melirik ke hidung, bola mata tidak dapat digerakkan ke atas, pupil kecil, dan biasanya refleks cahaya sangat minimal sekali. Jika terjadi proses di pons, ini biasanya kedua mata berada di tengah, dan biasanya dose A tidak kita dapatkan, dan pupil sangat kecil, reaksinya masih positif. Kadang terdapat ocular bubbling. Proses di cerebellum, di sini biasanya koordinasi antara mata kanan dan tidak dapat melihat ke samping. Biasanya bentuk pupil normal dan refleks cahaya positif. Di sini kita perlu perhatikan adalah refleks sefalik batang otak. Di sini refleks pupil yang kita nilai adalah refleks cahaya dan refleks konvergens. Dose A manuver di sini kita lakukan bila kepala digerakkan ke samping, maka bola mata bergerak ke arah yang berlawanan, seperti mata boneka bayi yang sering kita gerakkan selalu menghadap ke kita. Refleks okulo-auditorik di sini pasien menutup mata saat telinga dilaksang suara yang keras. Refleks okulo-vestibular atau tes kalori di sini positif saat metus akusticus interus dirangsang dengan air hangat, sehingga bola mata akan bergerak ke arah telinga yang dirangsang. Jika negatif, itu akan terjadi gangguan di pons. Refleks kornea adalah kelopak mata menutup saat kornea dilakukan goresan pada daerah nimbus. Refleks muntah di sini jika dinding belakang faring dirangsang dengan spatula sehingga terjadi refleks muntah. Jika negatif, biasanya ada gangguan di daerah medula oblongata. Algoritma pasien koma di sini adalah jika pasien mengalami penurunan kesadaran, kita lakukan pemeriksaan neurologi lengkap. Nah, setelah itu, setelah semua sudah kita dapatkan, kita lakukan assessment, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, di sini kita lakukan assessment, harus bisa menentukan assessment secara etiologi. Apakah ini disebut karena lesi struktural atau lesi metabolik. Karena bagaimanapun juga ini menentukan terapi selanjutnya. Jika terdapat defisit vokal atau dilatasi pupil, tanda-tanda TIK meningkat, itu biasanya disebabkan karena lesi struktural.
Nah, jika disebabkan karena metabolik, itu biasanya tanda-tanda defisit vokal dan tanda-tanda TIK meningkat itu jarang. Kalau kita sudah menentukan lesi struktural atau tidak, kita harus tentukan supratentorial atau infratentorial. Nah, supratentorial di sini paling sering biasanya disebabkan karena pendarahan intrakranial, stroke. Demikian juga infratentorial. Infratentorial itu biasanya di lesi-lesi di batang otak. Nah, metabolik pun begitu. Kita harus tentukan apakah ini penyebabnya eksogen dari luar atau penyebabnya endogen sendiri, misalnya karena gangguan endokrin, gangguan metabolik. Penata laksanaan di sini kita lakukan secara umum. Penata laksanaan itu adalah pertama, tetap kita lakukan bebaskan jalan napas, observasi pernapasan, dan pertahankan sirkulasi dengan baik. Oksigenasi, mempertahankan sirkulasi, mengontrol glukosa, terus secara prinsip ini ya, oksigenasi yang baik, terus mempertahankan sirkulasi, mengontrol glukosa, menurunkan tekanan intrakranial. Jika terjadi kejang, dilakukan pemberian obat-obatan anti kejang, dan jika terjadi disebabkan oleh infeksi, kita berikan antibiotik. Jika disebabkan karena gangguan keseimbangan elektrolit asam basa, kita perbaiki koreksi elektrolitnya. Terus penilaian suhu tubuh, di sini tetap kita harus nilai suhu tubuhnya, karena biasanya lesi yang disebabkan karena struktural intrakranial, jika terjadi peningkatan suhu tubuh, itu prognosisnya tidak begitu baik. Terus pemberian tiamin dan antidot, dengan keracunan morfin biasanya kita berikan naloxone sebagai antidotnya, dan mengontrol agitasi. Kesimpulan di sini adalah kesadaran merupakan kondisi kompleks yang melibatkan berbagai unsur, baik rangsangan dari panca indera maupun keutuhan dari jarasnya. Etiologi disebabkan bentuknya kesadaran meliputi disebabkan karena struktural atau intrakranial proses atau metabolik yang disebabkan karena ekstrakranial. Tata laksana penurunan kesadaran itu meliputi primary survey, itu yang paling penting, dan dilakukan pengobatan sesuai penyebabnya. Kita lakukan asesmen apa yang menyebabkan, setelah itu baru kita lakukan terapi definitif. Tata laksana awal yang baik pada pasien penurunan kesadaran memberikan luaran yang baik pula. Sekian dari saya, dan mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Ada yang bertanya? Mungkin. Ada yang bertanya?
Sepertinya cukup nih Kak Dokter. Mungkin bisa saat pleno baru muncul pertanyaannya. Oh iya, boleh. Nanti mungkin pada saat pleno boleh diajukan satu pertanyaan. Nanti untuk sementara mohon maaf juga agak terlalu cepat barusan saya menyampaikan. Nanti untuk di pertemuan berikutnya mungkin pada saat pleno nanti boleh disampaikan. Mungkin kalau begitu materi hari ini saya tutup dengan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disambung di pleno atau pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup untuk Mama Santi. Om Santi 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 Om. Semua dokter. Tutup sama dokter. Masih dok. Terima kasih dokter. Kasih dok. Semua dokter.